Ketika gubernur mengancam memenjarakan rakyatnya dan mengumpat mereka dengan kata monyet. Halo Indonesia, salam NKRI. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat kembali berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri. Dari beberapa potongan video yang beredar luas, terjadi perdebatan sengit antara Gubernur Victor dan Umbu Maramba Havu. Tampak Victor dengan keras dan kasar mengancam memenjarakan, mengancam memukul, dan mengumpat rakyatnya dengan kata monyet. Dengan cara ini, dia telah merendahkan martabat rakyatnya sendiri serendah-rendahnya. Mengetahui gubernur ada di Sumba pada 27 November 2021, Umbu Maramba Havu, tuan tanah di kampung Rende Prayawang, Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, bersama keluarganya datang menjumpai sang gubernur di range sapi di daerah tersebut untuk menanyakan pihak yang telah menyerahkan hak atas tanah mereka kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut info yang mereka terima, tanah milik suku mereka sudah beralih ke pemilikan ke Pemprov NTT dan akan dijadikan range sapi untuk menghasilkan daging sapi premium. Di atas tanah itu ada perkampungan, bahkan pemakaman keluarga. Keinginan rakyat untuk mempertanyakan status tanah mereka ini Victor tangkap sebagai upaya untuk menghalang-halangi proyek sapi premium. Nada bicaranya pun tinggi dan marah besar. Dia muncul sebagai tuan besar yang setiap kata dan kebijakannya hanya boleh diterima, tanpa boleh dipertanyakan, apalagi didebat. Belum lagi, Umbu berbicara keras dan memotong pembicaraan Victor Bungtilu Laiskodat. Yang dia hadapi adalah tuan tanah dengan gelar Umbu Maramba. Dalam struktur masyarakat setempat, gelar tersebut masuk dalam golongan ningrat, apalagi sudah sepuh. Namun, hal tersebut sama sekali tidak masuk dalam hitungan Victor. Dia justru mengancam untuk memenjarakan. Apakah benar gubernur adalah pejabat negara yang bisa seenaknya memenjarakan warga yang bertanya atas hak milik mereka? Umbu pun menyatakan siap mati demi mendapatkan kembali tanahnya. Sangatlah keliru jika Victor menilai sikap warga tersebut sebagai upaya menghalang-halangi atau menolak kemauan baiknya untuk menyejahterakan mereka dengan proyek sapi itu. Rakyat yang sama justru sudah merelakan begitu banyak bidang tanah mereka yang lain kepada pemerintah untuk mendukung maksud baik pemerintah mensejahterakan rakyat itu. Apalagi yang saya tidak baik, itu tanah yang sudah dia serahkan untuk negara ini, untuk gubernur. Ungkap Umbu tentang tanah yang telah ia serahkan, seperti tertangkap dalam video yang beredar luas itu. Dengan perasaan sebagai orang besar yang harus dihormati, Victor menghadapi rakyat dengan kasar. Dia tidak menunjukkan sikap rendah hati di hadapan rakyat yang telah memilihnya. Yang ketika kampanye dia mohon-mohon dukungan dengan berbagai janji. Bukan sekali ini saja, Victor Bungtilu Laiskodat merendahkan rakyatnya sendiri. Dia memang seringkali menyebut rakyatnya bodoh, miskin, dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang mematikan. Benar bahwa mereka bodoh. Tapi apakah kebodohan yang mereka sendiri tidak kehendaki itu
yang harus ditonjol-tonjolkan? Tidak adakah sisi baik yang lain yang bisa diangkat untuk mendongkrak semangat dan rasa percaya diri mereka agar bangkit dari kemiskinan dan kebodohan itu? Mestinya Victor Bungtilu Laiskodat perlu berkaca diri dan mengajukan pertanyaan amat tajam kepada dirinya sendiri. Apa yang mesti saya lakukan dan bagaimana melakukan untuk membuat mereka tidak bodoh dan tidak miskin lagi? Apa yang telah kuperbuat untuk rakyat? Sebentar lagi periode kepemimpinannya akan berakhir. Apakah 5 tahun akan berlalu begitu saja, bahkan harus menyimpan luka? Bukankah ketika kampanye dia telah menghambur-hamburkan janji bahwa kepulangannya ke NTT adalah untuk membangun dan menolong rakyat NTT keluar dari kemiskinan dan kebodohan? Mestinya dia menjadi teman seperjalanan rakyat secara menyenangkan dalam menjemput perbaikan hidup yang telah dia janjikan. Senjata panggilan mengabdi rakyat telah ampuh menghantar Victor Bungtilu Laiskodat ke Singgasana. Tetapi Singgasana itu dia pakai untuk memaki dan merendahkan rakyatnya. Kalau Victor paham etika berkomunikasi dan mau menekan arogansinya, serta paham perasaan sosiologis masyarakat, bukan begitu cara berkomunikasi dengan rakyat. Etnis Canberra di Sumba Timur terkenal sangat patuh terhadap pemimpin. Apa kata raja mereka, itulah yang mereka ikuti. Dalam struktur kepemimpinan modern, mereka akan tunduk pada kata gubernur. Dengan demikian, menjadi pertanyaan, mengapa sampai terjadi perlawanan sengit semacam ini? Sangat mungkin karena telah terjadi pengabaian dan kesemena-menaan terhadap mereka. Karenanya mereka perlu pertanyakan. Andai saja Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat menghadapi rakyat tersebut dengan elegan dan menjawab pertanyaan mereka dengan tenang, tanpa meledak-ledak dan arogan, saya rasa tidak terjadi cekcok yang melukai dengan parah perasaan dan martabat kemanusiaan. Sayangnya, oleh karena merasa sebagai orang besar dari Singgasana yang maha, Victor terlebih dahulu memandang rakyat di kampung sebagai tidak berharga, bodoh, miskin, dan harus ikut saja apa maunya, tanpa boleh bertanya sedikit pun. Sekali lagi, kalau Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat paham akan adat dan perasaan sosio-kultural setempat, Victor semestinya tidak akan lekas marah-marah. Dia justru harus merangkul, menepuk bahu, ajak makan siripinang di atas tikar, atau malah secara spontan menyatakan kesediaan mengunjungi kampung rakyat yang menghadapnya. Saat itu juga, di sana justru dia akan diterima dengan sangat terhormat. Lalu kesempatan itu bisa dia manfaatkan untuk bicara dari hati ke hati tentang banyak hal yang sebagai anak dan bapak. Dengan begitu, status tanah bisa dibicarakan baik-baik dan proyek tersebut akan berjalan mulus. Kemauan baik untuk mengurus rakyat pun mencapai titik sukses. Namun sayangnya, Victor justru memproklamirkan diri sebagai pejabat yang akan mengangkut dan memasukkan rakyat ke dalam penjara. Sungguh, ini sangat menyedihkan. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam sehat dan salam waras untuk kita semua.